Salam saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara sekalian, saya ingin menyanyikan sebuah pujian kiranya menjadi berkat bagi saudara. Terdengar sayup-sayup senandung merdu, angin pagi di pantai sejuk dan segar. Teringat kembali saat ku dipanggil Yesus, firman-Nya, mari ikutlah aku. Galilea, Galilea, ku tinggalkan semuanya yang ku kasihi dulu. Ku berpaling segera dan menjadi murid-Nya. Ku ikut Dia, Yesus Tuhan. Betapa mulia mengikuti jejaknya, walaupun dalam suka banyak cobaan. Bila hatiku bimbang ataupun kesepian, firman-Nya, aku yang besertamu. Galilea, Galilea, ku tinggalkan semuanya yang ku kasihi dulu. Ku berpaling segera dan menjadi murid-Nya. Ku ikut Dia, Yesus Tuhan. Salam para pemirsa, saudara jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Samuel Jalil sekali lagi mengunjungi saudara-saudara sekalian, membawa saudara untuk melihat pengharapan di dalam Yesus. Saya datang membawa berita pengharapan. Kadang-kadang saudara sekalian, kita dipermalukan, kita dikatakan, kamu kok berharap terus kepada Tuhan? Lihat, sudah 6-7 bulan ini tidak ada perubahan. Kenapa masih berharap? Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan Yesus adalah pribadi, adalah Tuhan sendiri yang dapat kami harapkan secara luar biasa. Dan pengharapan kami kepadamu tidak pernah mengecewakan. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Berkati firman Tuhan saat ini. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, mari kita mendengarkan firman Tuhan malam hari ini dari Perjanjian Lama. Yesaya pasal 36 ayatnya yang ke-7. Yesaya 36, kitab Nabi Yesaya, Perjanjian Lama, pasal 36 ayatnya yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan apabila engkau berkata kepadaku, kami berharap kepada Tuhan, Allah kami. Bukankah Dia itu yang bukit-bukit pengorbanannya dan mesbah-mesbahnya telah dijauhkan oleh Hizkia, sambil berkata kepada Yehuda dan Yerusalem, di depan mesbah inilah kamu harus sujud menyembah. Ini yang ngomong siapa? Utusan dari Raja Asyur. Mau mempermalukan Raja Hizkia yang sudah sungguh-sungguh mencari Tuhan. Dikatakan,
Tuhanmu mana? Tuhan itu kan yang kamu permalukan, yang bukit pengorbanannya kamu robohkan kan? Yang patung-patung berhalanya kamu robohkan kan? Dia tidak akan tolong kamu karena kamu sudah buat jahat kepadanya. Mereka salah paham bahwa justru Hizkia buat itu untuk menyenangkan hati Tuhan Allahnya. Karena itu dia singkirkan segala bentuk berhala yang ada di Yehuda. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, semua pemirsa yang sedang menyaksikan program ini, untuk membuktikan bahwa pengharapan kita teguh, bahwa pengharapan kita kepada Yesus itu kita pegang teguh, dan kita betul-betul yakin bahwa pengharapan kita kepada Yesus pasti tidak akan mengecewakan. Maka kadang-kadang diperlukan tantangan. Kenapa? Di sini lihat, Raja Asyur menyerang Yerusalem dan sekarang mau meruntuhkan bukan tembok Yerusalem yang mau diruntuhkan, tapi tembok dari iman dan pengharapan Raja Hizkia. Puji Tuhan. Kemudian justru melalui pergumulan yang luar biasa sekarang, Raja Hizkia justru pergi mencari Tuhan. Oh, luar biasa. Karena itu saya mengajak kita pada malam hari ini supaya kita lewat tantangan bagi iman kita, lewat tantangan bagi pengharapan kita, justru iman kita bertumbuh. Saya belajar sedikit dari firman Tuhan tentang kenapa kalau orang menanam bibit kurma itu harus tanam dalam, kemudian dihimpit dengan batu-batu besar. Mengapa? Dengan demikian ia tumbuh lebih duluan akarnya ke dalam. Baru kemudian setelah akarnya jauh ke dalam tanah, menemukan air, kemudian baru dia tumbuh ke atas. Itu sebabnya pohon kurma, pohon yang justru menghasilkan di sekitarnya air. Karena dicabut oleh, disedot oleh akarnya. Luar biasa kan? Dan sudah tahu juga misalnya, saya boleh sudah baca di internet, dan sudah akan menemukan saudara sekalian bahwa kayu aras itu kayu yang paling bagus, kayunya itu atau daging kayunya itu ialah kayu yang tumbuh di atas bebatuan di pegunungan di Libanon. Luar biasa. Mengapa? Ia tumbuh di gunung di mana didera oleh angin, ya, angin kencang setiap hari, dan akarnya bertumbuh di antara bebatuan. Maksudnya apa? Seringkali tekanan hidup, kesulitan hidup kita, kalau sudah menanggapinya secara positif dan benar, maka itu akan membuat iman dan pengharapan sudah semakin bertumbuh. Oleh karena itu ada seorang hamba Tuhan yang menulis apa? Semakin dihambat, semakin merambat. Bukunya namanya itu. Mengapa maksudnya? Kadang-kadang kita perlu hambatan supaya kita keluar sebagai pemenang. Iman kita lebih kokoh lagi, pengharapan kita lebih kuat lagi kepada Tuhan, dan itulah yang nanti akan menjadi berkat besar bagi orang lain. Sekarang, apa kata firman Tuhan? Iman dari, pengharapan dari Raja Hizkia dipermalukan. Dan apabila engkau berkata kepadaku, kami berharap kepada Tuhan Allah kami, bukankah Dia yang bukit-bukit pengorbanannya dan mesbah-mesbahnya telah dijauhkan oleh Hizkia? Dia baru bicara kepada penjaga di pintu gerbang. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, pada hari ini, malam hari ini,
Jangan kita lari dari tantangan hidup ini. Jangan kita lari dari badai kehidupan ini. Tapi minta anugerah Tuhan supaya kita bisa semakin kokoh, semakin kuat bertumbuh dalam Tuhan. Ingat ilustrasi ini sumber hidup saudara sekalian. Bila pohon kehidupan, pohon iman saudara, pohon pengharapan saudara bertumbuh lebih tinggi daripada yang lain, maka saudara akan habis-habisan didera oleh angin ribut. Karena saudara lebih tinggi daripada yang lain. Oleh karena itu, bila pencobaan yang saudara alami, pergumulan yang saudara alami, tantangan saudara alami lebih besar daripada orang lain, maka bersyukurlah. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur kepadamu atas firman-Mu yang luar biasa hari ini. Ketika iman kami ditantang, pengharapan kami ditantang, beri kami kerendahan hati. Dan percaya, melalui tantangan ini, melalui tekanan ini, iman kami semakin bertumbuh kuat. Dan pada akhirnya menghasilkan buah yang memberkati banyak orang. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Bila Anda memerlukan dukungan doa kami, atau bila Anda punya masalah yang ingin didoakan, silakan menghubungi nomor telepon kami 0812 7661 1125. Dan bagi Anda yang berada di luar negeri, silakan menghubungi +62 812 7661 1125. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.